Polres Karawang berhasil menangkap penyalahgunaan distribusi gas bersubsidi yang bertempat di Babakan Cedong, RT 04 RW 01, Desa Parungsari, Kecamatan Teluk Jambe Barat pada Senin 24 Juli 2023. Tim Sangga Buana dan petugas patroli berhasil mendapatkan informasi mencurigakan dari sebuah desa yang dulunya merupakan bekas bengkel, di mana terjadi praktek penyuntikan gas bersubsidi. Informasi dari masyarakat turut membantu dalam mengungkap kasus ini. Ditemukan 2 orang pelaku sedang menjalankan praktik penyuntikan gas bersubsidi dengan modus menyuntikan isi gas bersubsidi 3 kg ke dalam tabung berkapasitas 12 kg, dan informasi dari masyarakat turut membantu dalam mengungkap kasus ini. Kapolres Karawang AKBP Wiryanto Hadi Caksono menyampaikan kejadian ini diketahui telah berlangsung selama 1 tahun dan ribuan tabung gas 3 kg telah dibeli oleh para pelaku untuk kemudian dipindahkan ke tabung yang tidak berhak menerima subsidi. Kerugian negara akibat praktik ilegal ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dalam sehari, para pelaku mampu menghasilkan antara 15 hingga 20 tabung gas ilegal yang nantinya dijual di pasaran. Polisi telah berhasil mengidentifikasi 2 tersangka terkait kasus ini. Tersangka pertama berinisial EA, seorang warga Subang berusia 26 tahun, dan tersangka kedua berinisial SKDH berusia 38 tahun, diduga sebagai pelaku langsung yang melakukan penyuntikan gas bersubsidi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Pada siang hari ini kami dari Polres Karawang akan melaksanakan press conference terkait pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan barang bersubsidi jenis gas LPG. Jadi awal mulanya tim dari Satreskrim Polres Karawang melaksanakan patroli pada hari Jumat kemarin pada tanggal 20 Juli, mendapati di wilayah ini yaitu di Desa Parungsari, ya, Babakan Cebong, di Kecamatan Teluk Jambe Barat. Ini lokasinya itu ada di sebuah bekas bengkel, ya, bekas bengkel. Adanya sebuah praktek yang dicurigai terjadinya penyuntikan gas LPG. Nah, dari situ anggota ketika berpatroli mendapati ini ada lokasi yang tanpa plang, dan benar adanya ketika ada kecurigaan dari anggota ditambah dengan informasi dari masyarakat tentunya, akhirnya tim berhasil masuk dan mendapati ada 2 orang pelaku sedang melakukan proses penyuntikan gas LPG. Jadi yang dipindahkan dari gas LPG yang 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah, dimasukkan ke dalam tabung gas 12 kg dan 5,5 kg. Gitu. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, rupanya lokasi ini sudah beroperasi selama 1 tahun lamanya, ya, 1 tahun lamanya, dan sudah hampir mencapai ribuan tabung gas yang 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah itu dibeli oleh pelaku dan kemudian dipindahkan ke tabung gas yang 12 kg dan 5,5 kg. Setelah hasil kami taksir dari kerugian yang dialami oleh negara ini bisa mencapai ratusan juta selama 1 tahun ini. Karena di dalam 1 minggunya saja itu bisa hampir mencapai 15 sampai 20 tabung gas yang dihasilkan dari hasil penyuntikan itu. Nah, kemudian kalau berbicara 1 tabung gas 3 kg saja itu kan HET-nya sekitar 32.800, ya, itu harganya. Sedangkan yang bersangkutan hasil penyuntikan untuk tabung gas yang 12 kg bisa dijual mencapai 190.000 per kilonya. Nah, dan kemudian untuk yang 5,5 kg itu dijualnya sampai dengan 70.000 per kilo. Jadi kerugian negara yang diderita itu bisa mencapai ratusan juta selama 1 tahun ini. Adapun tersangka yang kami amankan yaitu adalah pelaku yang menyuntik langsung, yaitu dengan inisial EA. Ini adalah warga dari Kabupaten Subang, umur 26 tahun, pekerjaannya tidak jelas, ya, pekerjaannya serabutan. Dan kemudian SKDH
umur 38 tahun yang ikut membantu proses penyuntikan tabung gas LPG ini. Saat ini kami masih melakukan pengejaran terhadap satu orang tersangka yang menyewa atau yang memfasilitasi lokasi ini. Ya, dengan inisial D, yang kami harapkan dalam waktu dekat yang bersangkutan bisa menyerahkan diri ataupun kami akan melakukan penangkapan. Ada beberapa barang bukti yang sudah kami sita, yaitu gas subsidi 3 kilo itu sebanyak 90 tabung, kemudian ada yang 5,5 kilo 6 tabung, dan yang 12 kilo 25 tabung. Jumlah pipa besi, kemudian timbangan digital, serta mobil Mitsubishi L300 warna hitam. Adapun pasal yang kami sangkakan yaitu adalah pasal 50 Undang-Undang tentang migas yang sudah diperbarui dari pasal 40 Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 6 miliar rupiah. Selesai. Dan organisasi terorganisir D ini sebagai memfasilitasi termasuk pemodal. Ya. terorganisir kan? Untuk memperoleh dari tabung gas 3 kilonya itu modusnya adalah membeli dari warung-warung. Membeli dari warung-warung. Kemudian di Kecamatan Teluk Jambe Barat dan termasuk sekitarnya juga. Distribusinya ke warung-warung juga. Nah, distribusinya ke warung-warung juga. Ya. Misalkan mendapatkan tabung ini dari mana, Dan? Dari agen resmi atau gimana? Nah, saat ini kami masih dalam pengembangan. Namun hasil pengakuan dari tersangka yang bersangkutan membeli secara satuan, ya, satuan eceran dari warung-warung terdekat, ya, sampai dia juga mengeksplor di beberapa kecamatan yang lain juga untuk membeli tabung ini dan kemudian menjualnya yang 12 kilo dengan 5,5 pun juga di eceran tersebut. Saat ini masih dalam pengembangan untuk apakah memang ada keterlibatan agen-agen resmi, termasuk juga tadi satu tersangka yang masih dalam pengejaran. Dan cara menyuntikannya gimana? Dan bosnya orang mana, kan? Bosnya. Pemiliknya. Ya, ini yang masih dalam penyelidikan ya. Saat ini masih dalam penyelidikan. Kami belum mendapatkan identitasnya yang jelas orang mana, tapi kami sudah dapat identitasnya, namanya siapa, dan saat ini dalam pengejaran. dan penyuntikan itu dia pakai alat atau gimana? Ya, ada menggunakan alat semuanya. Rawan ledakan nggak, Dan? Kenapa? Rawan ledakan nggak? Ya, semua pasti akan rawan kalau menyangkut gas kan, gitu ya. Apabila tidak dilakukan dengan SOP yang tepat dan memang itu kan melanggar hukum, harus menggunakan alat yang memang memadai. Pesan aparat terhadap agen ini? Ya, pada intinya adalah kami berharap masyarakat bisa memberikan informasi kepada kami terkait penyalahgunaan barang-barang bersubsidi, khususnya yang gas LPG ini, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jangan sampai disalahgunakan. Dan apabila memang menjadi agen resmi agar melaksanakan sesuai dengan SOP dan kemudian jangan sampai ada pelanggaran hukum. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk menginformasikan apabila ada praktek-praktek yang serupa di wilayah Kabupaten Karawang untuk kami tindak lanjuti dengan proses hukum. Oke, masih. Kapolres Karawang AKBP Wiryanto Hadi Caksono menegaskan bahwa kasus ini akan ditangani dengan tegas sesuai hukum yang berlaku. Dari Kabupaten Karawang, tim Tri Berita mengabarkan. Sama 1 tahun berarti ya? 4 juta. Nah, benar. Di freezernya, Bang. Ada Nescafe dingin nggak? Ya.